Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya. Para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di bab awal surat Al-Maidah. Lah ini penting Pak. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Gusti Allah Subhanahu wa taala ini ngendawuh, ya, berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Artinya apa? Allah taala memanggil orang-orang ahli kitab, ya ahlal kitab. Siapa ahlal kitab itu? Wahum yahud wan nasarah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu ahli kitab, walaupun kitabnya sudah amburadul. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Kata Allah taala, qad ja'akum, telah datang kepada kamu hai Yahudi, telah datang kepada kamu hai Nasrani, rasuluna, utusan kami. Siapa utusan kami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa? Nah, apa hikmahnya di balik kata-kata rasuluna, utusan kami? Kok pakai kami? Ini apa? Wa adhafahu ilai, disandarkan utusan kami litasrifan. Ini kemuliaan. Ini loh telah datang. Hai Yahudi, hai Israel, hai Nasrani, telah datang kepada kamu utusan kami. Nah, ini Pak ceritanya. Kenapa? Tasrifan, ini kemuliaan karena disandarkan. Loh Pak, masjid itu jadi mulia kenapa? Masjid loh. Ini masjid apa ini? Dulu pondok hijau, kemudian masjid apa? Assalam, kemudian Muhajirin, terus Muqarrabin. Kan berkali-kali pindah-pindah. Ini mulia karena apa ini? Karena ini Baitullah. Masjid itu kan Baitullah, disandarkan. Sebenarnya Gusti Allah gak perlu rumah lah, buat apa? Ya, bukan Allah telah diam di sini, Dora. Tapi masjid itu mulia karena Baitullah, disandarkan kepada kalimat Allah, Baitullah, rumah Tuhan. Yang kita rumahnya Gusti Allah taala. Itu ceritanya. Begitu juga ini. Rasuluna, telah datang Rasul kami. Siapa Rasul kami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, bawa apa kedatangannya? Yubayyinu lakum. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kamu kasiran, banyak perkara yang kamu sembunyikan. Ternyata kamu tidak jujur, ternyata kamu curang. Ya, apa di antaranya? Kasiran mimma kuntum tukhfuna. Rasul ini akan menjelaskan banyak perkara yang kamu sembunyikan minal kitab. Jadi ini kesaksian dari Gusti Allah sendiri kalau mereka itu tidak jujur. Nah, di sini apa itu minal kitab? Daripada Taurat dan Injil. Sekarang ini kan lagi ribut, Pak. Ya, terutama di TikTok. Ini lagi ribut, Pak. Sampai ada seorang yang namanya Elia Miron minta ke Depak supaya merevisi Al-Quran. Lah kan kurang ajar seperti ini, Pak.
Nah, tapi Bapak jangan buka TikTok, Pak. Jangan. Nanti tambah mumet. Tahu tambah mumet. Ya tambah pusing, jangan. Nah, itu ceritanya begitu. Lah, apa di antaranya? Di antaranya kahukmi rajm wa ghairi. Di sini kata di antara yang disembunyikan itu hukum rajm. Jadi aslinya Taurat yang asli yang diturunkan ke Nabi Musa, ini Taurat yang asli, bukan yang PL, bukan PL, perjanjian lama, bukan. Dan Injil ini Injil yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan PB, perjanjian baru, bukan. Itu ceritanya itu gitu, Pak. Nah, seperti hukum rajm wa ghairi. Jadi begini, Pak. Dalam syariat Taurat itu ada namanya hukum rajm. Saya cerita aja, ini waktunya mepet. Dalam sejarah perajeman, tahu rajm? Rajm itu orang berzina tapi zina muhson. Jadi yang sudah pernah kawin, lelaki yang sudah pernah nikah, perempuan yang sudah pernah nikah dan pernah kumpul. Ya, yang pernah merasakan undi-undi ini, Pak. Nah, kemudian berzina. Dan ada orang 4 saksi yang melihat langsung live dengan mata sendiri, bukan dengan adapun CCTV, foto itu hanya pendukung-pendukung saja, tapi lihat langsung. Makanya dalam Islam itu sulit, Pak, membuktikan kalau orang itu berzina enggak. Karena kalau enggak ada bukti itu namanya qadhaf. Dosanya seabrek-abrek, itu hukumnya diterangkan di surat Nur, dicambuk kalau ada syariat dicambuk 80 kali. Ya, itu ceritanya. Nah, kembali ke sini, itu dalam sejarah yang kita tahu Nabi itu merajam 4 orang. 4 orang. 1 Malik bin Ais, kedua wanita Ghamidiyah, ketiga orang Yahudi. Nah, orang Yahudi berzina. Lah, ketika perkara ini dulu di Madinah kan banyak Yahudi nih. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Sekarang bentengnya masih ada, Pak. Di Saudi itu pemerintah Saudi kalau bekas jejak peninggalan Nabi dihapus, dihancur-hancurin. Tapi kalau bekas Yahudi ora dihancurin, sampai sekarang masih ada. Kalau bekas-bekas Nabi ditakutnya orang ngalap berkah, musyrik. Itu ceritanya. Tapi kalau bekas Yahudi ora dihancurin, itu gitu. Nah, kesimpulannya, ketika ini perkara diajukan, Nabi tanya kepada orang Yahudi ini, bagaimana hukum berzina dalam syariatmu, di Tauratmu bagaimana? Dia baca, Nabi bilang, ada rajam enggak? Kalau di syariat kami, kamu dirajam. Kalau dalam syariat kamu bagaimana? Nah ini gini, Pak, tangannya ditutupi begini. Coba baca Tauratnya. Ini pas pasal perajaman ditutup gini tangannya. Tapi di belakang Nabi ada Abdullah bin Salam. Ini pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam. Enggak ada kata Yahudi yang pelaku berzina, enggak ada apa-apa. Wonten menapa-napa, wonten napa-napa. Nanti enggak ora ada apa-apa. Pendeta Yahudi Abdullah bin Salam bilang sama Nabi, ya Rasulullah, suruh angkat tangannya itu. Coba tangannya kamu angkat. Dia angkat, pocon. Baca. Nah di situ ada, Pak. Lah ini disembunyikan. Mimma kuntum, jadi keberadaan Nabi, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad apa? Menjelaskan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Di antara apa? Hukum rajam. Dan masih banyak yang lain, itu, Pak. Wa ya'fu an katsir. Tapi enggak semua Nabi itu jelasin. Yang penting-penting saja, yang poin-poin dari syariat yang disembunyikan baru dijelasin. Tapi kalau enggak penting juga ora dijelasin. Lah Abdullah bin Salam ini, Pak, saya lanjutkan cerita pendeta Yahudi tadi. Dia setelah masuk Islam, awal-awalnya enggak mau makan onta. Tahu enggak? Karena onta di syariat Yahudi itu haram. Di syariat kita Islam itu halal. Dan dia masih mengagungkan hari Sabtu. Karena Sabtu itu hari Sabat, hari suci Yahudi. Kalau kita orang Islam hari Jumat. Kenapa serangan itu kok 7 Oktober hari Sabtu? Karena mereka lagi istirahat. Tapi nyatanya orang istirahat. Ada yang joget-joget di tepi pantai. Kan ya begitu, Pak. Lah, ini
Lah, gara-gara ini turun ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan Islam separuh-paruh. Kalau Islam ya Islam semua, akidahnya Islam, syariatnya Islam. Jangan, karena masih banyak kan orang-orang kita ini kadang-kadang ya sudah Islam tapi masih mengikuti tradisi-tradisi adat-adat agama tetangga. Itu masalahnya begitu, Pak. Lah ini orang boleh. Jangan nanggung Islam kok separuh-separuh. Oh, kan banyak zaman sekarang ini. Nih, banyak. Berapa dari saudara kita yang muslim bela Israel? Banyak kan? Nah, banyak ini kok masih ke Israel. Wah, ya Islam tapi bela Yahudi kan ya aneh. Itu masalahnya. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Masuklah kamu Islam seluruhnya, jangan Islam nanggung-nanggung. Hanya begitu ceritanya. Begitu, Pak. Udah capek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.